Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari fisika nuklir atau fisika inti, ya. Yang sebelumnya kita sudah sempat bahas beberapa istilah yang sering digunakan dalam fisika nuklir, kemudian sejarah-sejarah dari penemuan partikel inti, ya, ada proton, neutron, dan juga mengenai identifikasi dari suatu spesies atom atau inti atom, ya, mulai dari ukuran masanya dan juga jari-jarinya, ya. Nah, oke. Untuk pertemuan yang sekarang kita akan bahas konsep dasarnya lagi mengenai mekanika kuantum. Nah, sebelum ke situ, pertama kita harus tahu dulu apa sih mekanika kuantum itu, gitu. Nah, sebenarnya mekanika kuantum itu merupakan formulasi matematika yang memungkinkan kita untuk menghitung atau menjelaskan perilaku gelombang dari suatu partikel materi. Jadi dalam hal ini jelas nih, mekanika kuantum itu dia memperlakukan materi seperti seolah-olah layaknya gelombang gitu, ya. Jadi dengan formulasi matematikanya kita representasikan partikel materi itu sebagai suatu gelombang. Nah, sebelumnya tahun 1900 cahaya memang secara umum diyakini sebagai fenomena gelombang, tetapi penelitian Planck tahun 1900 juga, yaitu mengenai analisis radiasi benda hitam, dan Einstein tahun 1905 mengenai analisis efek fotolistrik, ternyata menunjukkan bahwa cahaya sebagai pancaran energi yang dipindahkan itu tidaklah smooth dan kontinu seperti gelombang, tetapi dia berupa bentuk paket-paket energi. Jadi pancarannya energi itu ternyata tidak dipindahkan secara smooth gitu atau kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi. Atau orang menyebutnya istilahnya kuanta. Kuanta ini atau partikel maksudnya sama, ya. Kuanta atau partikel dari cahaya. Nah, mungkin kata kuantum itu berasal dari kata kuanta di sini, gitu, ya. Oke. Nah, adapun kesamaan antara partikel dan gelombang itu diajukan oleh de Broglie tahun 1924 yang menyatakan jika gelombang memang dapat berperilaku sebagai partikel, maka mungkin juga partikel itu mempunyai sifat gelombang, gitu. Maka dari postulat de Broglie terkait dengan sebuah partikel yang bergerak dengan momentum P merupakan suatu gelombang dengan panjang gelombang yang nilainya adalah ini, lambda sama dengan H per P, di mana H adalah konstanta Planck, lambda adalah sebagai panjang gelombang de Broglie, jadi panjang gelombang dari si partikel yang bergerak tadi, ya, dengan momentum P. Nah, ini postulat dasar atau postulat awal dari de Broglie mengenai hubungan antara gelombang dengan partikel, gitu. Nah, kemudian postulat ini dibuktikan oleh eksperimen Thomson, Davison, dan Germer tahun 1927. Jadi selang 3 tahun berikutnya, ya, setelahnya, mereka menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat difraksi layaknya gelombang dengan nilai panjang gelombang de Broglie. Jadi ternyata bisa nilainya pas dengan yang dirumuskan oleh de Broglie, yaitu lambda sama dengan H per P, gitu. Nah, teori de Broglie meskipun secara sederhana berhasil, namun kurang lengkap dan tidak memuaskan untuk beberapa alasan. Jadi memang secara sederhana dia sesuai dengan hasil eksperimen Thomson tadi sebelumnya, ya. Nah, tapi masih ada beberapa hal yang kurang memuaskan. Yang pertama itu, pada umumnya kita melihat partikel itu dengan momentum P yang unik, artinya punya satu nilai, nggak mungkin banyak ada atau nggak mungkin punya range nilai, gitu, ya. Nah, jika momentum partikel berubah, ada gaya luar yang bekerja, maka panjang gelombangnya juga harusnya berubah, ya, gitu. Tetapi dari hubungan de Broglie itu tidak memperhitungkan sifat dinamika perubahan gelombangnya. Karena kita lihat rumusnya dia hanya seperti ini, ya. Jadi sifatnya itu konstan, statis dia.
Jadi ketika misalkan partikelnya dikasihkan gaya atau medan potensial gitu, maka seharusnya ketika ada gangguan, panjang gelombangnya pun akan berubah harusnya ya, gitu. Kemudian dalam sudut pandang klasik, partikel dan gelombang itu dua hal yang berbeda. Tetapi dari hubungan de Broglie, sebuah partikel dengan momentum yang terdefinisi juga mempunyai nilai panjang gelombang tertentu. Jadi, secara klasik partikel mempunyai posisi tertentu dalam ruang, namun dari hubungan de Broglie, itu partikel dipandang sebagai suatu gelombang yang mengisi ruang, tidak berawal dan tak berujung. Jadi posisinya tidak terdefinisi, gitu. Jadi kita harus bedakan yang dimaksud dengan partikel de Broglie di sini, kita memandang partikel itu sebagai sesuatu yang mengisi ruang yang posisinya itu tidak terdefinisi gitu. Jadi layaknya gelombang dia. Berbeda dengan sudut pandang klasik, jelas. Kalau klasik kan partikel pasti di ruang, dalam ruang posisinya pasti jelas ya, atau terdefinisi gampangnya. Dan momentumnya pun juga hanya satu nilai atau unik istilahnya. Oke. Nah, kemudian solusi dari permasalahan tadi artinya kita perlu suatu pemahaman yang baru tentang partikel ketika kita memasuki ruang lingkup fisika kuantum gitu. Artinya, untuk ukuran sebuah partikel klasik mempunyai nilai yang sama dalam setiap eksperimen, itu jelas secara klasik memang pasti ukurannya nggak mungkin beda ya antara eksperimen yang satu dengan yang lain. Nah, sedangkan ukuran partikel kuantum itu bisa saja berbeda bergantung dari eksperimen yang kita lakukan. Nah, jadi maksudnya sebuah partikel yang terlokalisasi dalam suatu daerah dengan dimensi delta X, jadi dia ditempatkan dalam suatu daerah dengan panjangnya dimensinya delta X gitu ya. Nah, yaitu daerah di mana kita bisa menemukan partikelnya. Jadi delta X ini semacam ukuran posisi si partikelnya gitu. Di mana delta X dimensi delta X dari sebuah elektron itu ditentukan oleh jenis eksperimen yang kita lakukan. Jadi ukuran tersebut bisa saja dimensi sebuah atom jika kita sedang mempelajari fisika atom. Atau suatu blok material jika kita sedang mempelajari konduksi listrik dalam zat padat. Atau bisa juga karakteristik gelombang sebuah partikel yang mempunyai amplitudo maksimum dalam daerah delta X dan amplitudo minimum di luar daerah delta X yang tadi. Gitu. Jadi tergantung sudut pandang delta X-nya kita itu mau mengambil daerahnya yang mana gitu. Nah, itulah ukuran partikel dalam ruang lingkup fisika kuantumnya ya. Gitu. Nah, terusnya ketika kita ingin mengukur delta X atau membatasi partikel, jadi kalau kita pengen semakin teliti tentang posisi partikel, kita berarti kan harus memperkecil rentang X-nya ya. Nah, maka yang kita dapati ternyata nilai momentum partikel itu menjadi tidak presisi atau tidak akurat. Jadi yang diketahui hanyalah range nilai delta P-nya. Nah, jika kita ingin mengukur secara simultan penentuan dari X atau posisi dan momentumnya, hasilnya menunjukkan ketidakpastian nilai masing-masing, yaitu delta X dan delta P, yang dihubungkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg, yaitu yang ini. Delta X dikali delta Px-nya lebih besar sama dengan H bar per 2, di mana H bar adalah H per 2 pi ya. Untuk komponen Y sama Z juga sama, bentuknya seperti ini gitu. Jadi kita agak sulit untuk menemukan kepastian secara langsung antara X sama P ya. Jadi kalau kita pengen si X-nya itu teliti, kita bikin rentang X-nya sekecil mungkin, otomatis nanti P-nya rentangnya akan sangat besar ya. Anggap aja delta X-nya 0,0001 gitu. Ketika pindah ruas ke kanan kan berarti jadi dibagi 0,01 ya. Otomatis rentang P akan menjadi sangat besar kan, gitu. Itu repotnya. Kalau kita pengen keduanya misalnya cukup teliti atau teliti gitu, maka akhirnya ya kita hanya tahu rentang dari masing-masing. Jadi kabur semua nilainya. Gitu. Kita jadi
hanya bisa menentukan ketelitian dari salah satu besaran fisiknya gitu. Oke. Kita menggambarkan partikel kuantum sebagai sebuah paket gelombang atau kumpulan gelombang mewakili range nilai momentum delta P yang tadi ya, di sekitar P. Jadi karena dia dalam bentuk range inilah, maka kita sebutnya dia partikelnya sebagai paket gelombang dengan amplitudo maksimumnya berada dalam daerah delta X ya, dengan mendekati X. Nah, sebuah partikel terlokalisasi dalam ruang didefinisikan sebagai paket gelombang. Nah, paket gelombang inilah yang berisi semua informasi yang tersedia dari partikelnya. Entah itu energinya, momentum, gitu, semuanya ya. Nah, seringkali kita berbicara tentang elektron atau nukleon seolah mempunyai eksistensi yang mandiri atau bebas. Pengetahuan kita tentang mereka dibatasi oleh prinsip ketidakpastian terkait dengan informasi yang terkandung dalam paket gelombang yang menggambarkan situasi yang sebenarnya. Jadi ternyata elektron sama nukleon itu nggak sebebas partikel gitu sebenarnya. Karena dia dibatasi oleh tadi prinsip ketidakpastian Heisenberg tadi gitu. Ketika kita pengen posisinya pasti, tapi momentumnya atau pergerakannya jadi nggak jelas. Ketika kita pengen momentumnya secara jelas, tapi posisinya jadi nggak jelas, gitu. Jadi eksistensinya itu seolah-olah nggak bebas dia, nggak mandiri. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, prinsip ketidakpastian tersebut terpenuhi untuk jenis pengukuran yang lain. Jadi nggak cuma hubungan X dengan momentumnya, tapi bisa juga dengan energi dari sebuah sistem dihubungkan dengan frekuensinya. Menurut gelombang de Broglie di mana E sama dengan hν. Ini bukan kecepatan ya, tapi frekuensi. Untuk menentukan E dengan tepat, berarti kita harus mengamati untuk interval waktu yang cukup lama sehingga kita dapat menentukan frekuensi dengan tepat. Prinsip ketidakpastian dalam kasus ini nilainya adalah delta E dikali delta T lebih besar sama dengan H bar per 2. Jadi ketika kita pengen mengukur energinya itu secara pasti, tepat gitu, akurat, artinya kita perlu waktu yang lama untuk mengukurnya. Coba aja kalau delta E-nya itu rentangnya kecil gitu, ketika kita bagi ke sini, otomatis kan nanti delta T rentangnya kan jadi sangat besar ya, gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita pengen mengukur dalam interval waktu yang kecil, maka kita butuh rentang nilai energinya menjadi sangat besar gitu ya. Oke. Jadi jika sebuah sistem ada untuk waktu delta T, kita tidak dapat menentukan energinya kecuali dengan ketidakpastian delta E-nya. Jadi kesimpulannya dari ketidakpastian Heisenberg itu seperti ini. Jika sebuah sistem ada untuk waktu delta T, dalam waktu delta T, kita tidak dapat menentukan energinya kecuali dengan ketidakpastian delta E. Untuk semua sistem peluruan terdapat ketidakpastian nilai energi, jadi delta ini menunjukkan ketidakpastian energi. Yang biasanya itu kita mengenalnya sebagai pita energi. Gitu. Oke. Nah, prinsip ketidakpastian yang ketiga yang berhubungan dengan momentum sudut angular. Secara klasik kita dapat mendefinisikan semua komponen Lx, Ly, Lz dari vektor momentum sudut ya. Secara klasik kita bisa menentukan semuanya. Nah, dalam mekanika kuantum ketika kita mencoba meningkatkan pengetahuan kita dari salah satu komponen di sini, maka itu akan mengurangi pengetahuan kita tentang dua komponen yang lainnya. Jadi ketika Lx itu kita udah tahu ukurannya berapa, tapi Ly sama Lz-nya jadi nggak jelas. Nah, jadi misalkan kita mengukur komponen Z dan tempat hasil proyeksi dari L pada bidang XY dikarakterisasi oleh sudut azimutnya. Sudut azimut itu yang yang vertikalnya, gampang ya. Dimana hubungannya delta L dikalikan dengan delta Pi lebih besar sama dengan H bar per 2. Nah, jika kita mengetahui Lz secara pasti, maka kita tidak tahu apa-apa tentang Pi-nya ya. Nih, berarti kan nanti kan delta Pi kan nanti rentangnya jauh banget. Otomatis kita tidak dapat
kita dapat membayangkan L sebagai rotasi atau berputar terhadap sumbu Z dengan membuat LZ yang tetap, tetapi ini kemungkinan LX sama LY-nya tuh akan sangat banyak gitu, karena pi-nya nggak jelas. Jadi otomatis posisi LX sama LY nanti akan sangat banyak. Jadi kita hanya bisa tahu di salah satu komponennya. Sama juga kalau misalkan kita pengen tahu momentum angular pada komponen X-nya, jadi kita udah pasti fix nilai LX-nya, tapi nanti LY sama LZ-nya pun akan berubah terus. Karena rentang pi-nya di sini sangat besar. Gitu. Nah, aspek matematika dari mekanika kuantum non-relativistik ditentukan oleh solusi dari persamaan Schrödinger. Jadi ini diwadahi oleh persamaan Schrödinger. Dalam kasus satu dimensi dan tidak bergantung waktu, persamaan Schrödinger untuk sebuah partikel dengan massa m dan energi potensial V dirumuskan bentuknya seperti ini ya. Udah hafal bentuknya ya. Minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat tambah V dikalikan psi sama dengan e psi ya. Di mana psi ini adalah fungsi gelombang Schrödinger. Nah, tapi psi-nya sendiri itu untuk makna fisiknya juga masih nggak jelas sebenarnya. Tapi yang terpenting, psi di sini adalah menyatakan keadaan dari partikel yang tadi. Artinya, psi ini memuat semua informasi terkait dengan sistem partikel yang tadi, entah itu energinya, momentum, segala macam. Seperti itu, ya. Nah, jadi fungsi gelombang itu bisa menggambarkan paket gelombang, karena kan partikel kita bayangkan dalam bentuk paket gelombang ya. Dan secara umum hanya akan mempunyai solusi untuk suatu nilai tertentu, energi tertentu yang kita menyebutnya sebagai nilai eigen ya, atau eigen value. Nah, solusi lengkapnya yang bergantung dengan waktu, maka psi-nya itu adalah psi x dikalikan e pangkat minus i omega t. Ini solusi lengkap untuk yang bergantung waktu, di mana omeganya adalah e per h bar ya, omega di sini. Nah, terusnya kondisi penting pada fungsi gelombang bahwa psi dan turunannya dpsi per dx ini haruslah kontinu untuk sembarang syarat batas. Maka ketika batas antara dua medium, misalkan pada batas X sama dengan A, maka haruslah kondisi pertama di sini limit epsilon mendekati 0 dari psi A plus epsilon minus psi A minus epsilonnya ini harus sama dengan 0. Jadi nilai paket gelombang atau fungsi gelombang di sebelah kanan maupun sebelah kirinya itu selisihnya itu sama dengan 0. Ya. Jadi bisa dibilang nih selisih bisa dibilang fungsi gelombang sebelah kanan sama sebelah kirinya tuh sama dia supaya kontinu. Kemudian syarat kondisi kedua itu adalah untuk yang turunannya dpsi per dx untuk x-nya a plus psi yang sebelah kanannya yang dikurangi dengan dpsi per dx untuk x sama dengan a minus psi juga haruslah sama dengan 0. Nah, tapi dari dua kondisi ini tidak terpenuhinya kondisi kedua itu masih bisa diperbolehkan. Nah, itu ada syaratnya tapi, yaitu jika terdapat infinite discontinued pada potensial Vx-nya. Jadi Vx-nya sendiri itu fungsi yang discontinue, itu ada discontinue yang infinite itu tak berhingga ya. Jadi kekontinuan yang kediskontinuan yang tidak bisa ditolerir istilahnya. Jadi fungsinya ada bernilai tak berhingga. Sedangkan syarat pertama ini harus selalu terpenuhi. Ini harusnya selalu terpenuhi. Jadi yang kedua bisa terpenuhi kalau si V-nya itu dia fungsi yang infinite discontinuity. Jadi diskontinuitasnya itu tak berhingga gitu. Nah, kondisi lain pada psi yang berasal dari interpretasi kerapatan probabilitas bahwa fungsi gelombang psi haruslah terbatas atau well behave. Jadi maksudnya well behave ini dia untuk yang x-nya sangat jauh tak berhingga, dia nilai psi-nya itu sama dengan 0, mendekati 0 ya. Jadi harus terbatas. Kalau dia nggak sama dengan 0 berarti kan nanti psi-nya akan terus membesar nilainya. Nah, jadi dengan diketahuinya fungsi gelombang psi ini dari suatu sistem,
akan memungkinkan kita untuk dapat menghitung banyak sifat-sifat dari sistemnya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa menghitung energinya, momentumnya, posisinya, ya, gitu. Nah, misalnya probabilitas menemukan partikel atau paket gelombang antara X dan X plus dx adalah yang ini, yaitu Px dx-nya sama dengan psi konjugat xt dikalikan psi dx, ya. Nah, ini adalah probabilitas untuk menemukan partikel untuk interval x-nya dari x ke x plus dx. Jadi untuk rentang interval yang kecil dx, ya, gitu. Dimana psi bintang ini tadi kompleks konjugatnya dari psi, dan psi konjugat dikalikan psi itu disebut sebagai kerapatan probabilitasnya. Jadi bentuk ini menunjukkan kerapatan probabilitas. Kadang bentuk psi konjugat dikali psi ini sama aja psi kuadrat, ya. Itu juga sama maksudnya, yaitu kerapatan probabilitas. Oke. Nah, probabilitas untuk menemukan partikel antara limit X1 dan X2, sekarang dia ada batas rentangnya dari X1 sampai X2. Kalau tadi untuk yang interval yang sangat kecil, itu untuk perubahan X yang kecil adalah dx, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia untuk batasan X tertentu dari X1 sampai X2, maka probabilitasnya itu nilainya adalah integral dari X1 sampai X2 psi konjugat dikalikan dengan psi dx. Sedangkan probabilitas total menemukan partikelnya, yaitu dari seluruh ruang, dari minus tahingga sampai tahingga, udah pasti nilainya sama dengan 1. Ini bentuk normalisasi atau kondisi normalisasi disebutnya. Nah, artinya di sini kalau peluangnya 1 berarti udah pasti partikelnya ada di situ. Karena kan kita mencarinya di seluruh ruang, udah pasti ada di situ, ya. Gitu. Nah, semua fungsi gelombang secara fisis mempunyai arti harus dapat ternormalisasi dengan baik. Jadi supaya dia punya fisis, maka dia harus bisa ternormalisasi dengan baik. Di sini artinya bisa memenuhi syarat yang di sini. Gitu, ya. Oke. Sekarang sembarang fungsi X, yaitu fungsi fx, juga dapat dihitung terkait dengan sistem mekanika kuantum. Nah, nilai yang terukur untuk fx ditentukan oleh kerapatan probabilitas, dan nilai rata-rata dari fx ditentukan dengan menemukan kontribusi rata-rata untuk setiap nilai x. Jadi kita sebutnya di sini adalah nilai rata-rata, harga rata-rata dari fungsi f, yaitu adalah integral psi konjugat dikalikan f dikalikan psi dx. Nah, inilah nilai rata-rata dari fungsi f-nya terkait dengan kerapatan probabilitasnya. Nah, nilai rata-rata yang dihitung dengan cara ini disebutnya nilai harapan mekanika kuantum dari fungsi f-nya. Nilai harapannya. Jadi maksudnya kita dengan menghitung seperti ini, ketika f-nya kita substitusikan ke kerapatan probabilitasnya, itu artinya kita menentukan nilai harapan fungsi f-nya itu sekian, gitu. Kalau berkaitan dengan probabilitasnya, ya. Nah, untuk menghitung nilai ekspektasi momentum Px di sini sesuai dengan setiap variabel klasiknya terhadap suatu operator mekanika kuantum, yang kita tahu ada dua operator yang sering muncul dalam mekanika kuantum, ya, operator momentum dan energi, yang bentuknya seperti ini. P sama dengan minus I H bar 2 per 2X. Kalau E, I H bar 2 per 2T. Nah, dengan definisi ini, kita dapat menghitung nilai ekspektasi momentum untuk komponen X dan juga ekspektasi energinya, ya. Nah, jadi tinggal substitusi. P-nya dirubah dalam bentuk operator di sini. Jadi artinya di sini kita harapkan memperoleh nilai momentumnya sekian untuk fungsi gelombang yang sudah kita dapatkan di sini. Gitu, ya. Nah, fisisnya terkait dengan operator itu bisa kita katakan bahwa operator itu kayak semacam alat ukur kita, gitu. Kalau kalian instrumen mungkin alat ukurnya kayak probe misalkan, ya, untuk mengukur arus listrik atau beda potensial, gitu. Nah, ini juga sama. Ini kayak semacam probe kita atau alat ukur kita.
Kalau dia operator momentum berarti ini alat ukur kita untuk mengukur besar momentum dari paket gelombangnya atau partikelnya gitu. Kalau kita pakainya energi berarti itu sama aja kita mengukur besar energi paket gelombang atau partikelnya ya. Tapi ingat ini adalah nilai harapan karena memang masih dalam bentuk perhitungan probabilitas. Jadi yang kita dapatkan pun bukan hal yang pasti, tapi itu harapan kita. Harapannya momentumnya sekian. Inilah harapan energinya sekian dengan fungsi gelombang yang sudah kita dapatkan. Seperti itu ya. Oke. Nah, masih terkait dengan fungsi gelombang psi, yaitu kerapatan arus partikelnya J, di mana definisi J ini kalian juga sudah ketemu di mekanika kuantum ya, sudah lihatlah persamaan ini. Jadi ini menunjukkan kerapatan arus partikel. Kuantitas ini itu analogi dengan arus listrik gampangnya, yaitu menunjukkan banyaknya partikel per detik yang melalui sembarang titik X. Jadi kalau ini kerapatan arus partikel, kalian bisa bayangkan kayak semacam ini debit air lah gampangnya, yaitu ukuran berapa banyak partikel yang mengalir gitu. Sama juga kan kayak ini, banyak partikel per detik yang melalui sembarang titik X ya. Nah, dalam 3 dimensi bentuk persamaan Schrödinger yang bergantung pada sistem koordinat. Dalam koordinat kartesian di mana energi potensial sebagai fungsi dari X, Y, Z-nya, maka bentuknya seperti ini untuk kasus 3 dimensinya ya. Kalau kita pakai koordinatnya kartesian kayak gitu. Terus bentuk solusi lengkapnya yang bergantung waktunya ya mirip-mirip aja. Psi X, Y, Z-nya ya di sini ada psi X, Y, Z dikalikan E pangkat minus I omega T ya, dengan omega yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, jadi kerapatan probabilitas psi konjugat psi kini memberikan probabilitas persatuan volume karena ini udah masuknya 3 dimensi. Jadi dalam ruang sekarang. Nah, probabilitas untuk menemukan partikel dalam elemen volume dV, dx, dy, dz adalah nilainya ya ini. Jadi ini peluang menemukan partikel pada volume atau ruang yang kita kaji istilahnya ya. Jadi dV di sini maksudnya nih. Nah, untuk menentukan probabilitas total dalam suatu volume atau suatu ruang, kita harus melakukan triple integral dari sini, yaitu terhadap X, Y, sama Z gitu. Dan masih berlaku prinsip normalisasi ya. Artinya ketika kita mengintegralkan untuk seluruh ruang, maka jelas probabilitasnya adalah nilainya 1. Gitu. Nah, karena inti dia aproksimasi berbentuk bunga bola, jadi kurang cocok kita pakai koordinat kartesian, maka kita harus menggunakan sistem koordinat bola. Nah, maka dalam kasus ini persamaan Schrödingernya akan bentuknya sepanjang ini nih ya. Dengan elemen volumenya dV-nya sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta dV ya. Ini kan dV untuk yang elemen bola. Gitu. Oke, langsung ke contoh aja. Untuk kasus yang sederhana, kasus 1 dimensi untuk partikel bebas. Ini yang paling gampangnya ya. Nah, untuk kasus ini karena dia partikel bebas berarti tidak ada gaya eksternal yang bekerja sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa potensialnya itu sama dengan 0. Jadi nggak ada gangguan ya, nggak ada potensial gangguan, V-nya 0 di titik manapun. Maka dapat kita tulis ulang persamaan Schrödingernya sederhananya seperti ini. Ingat V-nya udah 0 jadi hanya ada d kuadrat psi per dx kuadrat. Ini sama dengan minus 2me per h bar kuadrat psi ya. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini kalau kalian bisa asumsikan di sini sebagai konstanta ya, tinggal pindah ruas ke kanan. Itu kan nanti solusinya mirip kayak osilasi persamaannya ya. Makanya di sini solusi dari persamaan diferensialnya bentuknya sinus atau kosinus gitu. Bisa juga dalam bentuk eksponensial, di sini eksponensial IKX sama eksponensial min IKX ya. Dengan definisi K kuadratnya adalah 2ME per H bar kuadrat. Seperti itu. Kenapa harus pakai K kuadrat? Biar nanti di sini hanya tinggal K. Gitu. Kalau di sini K doang, maka nanti bentuknya ini akar K. Nggak enak ya ngelihatnya. Gitu. Makanya kita definisikan sebagai K kuadratnya.
dengan A, B, dan A aksen, B aksen ini adalah konstanta yang bisa kita cari sesuai dengan syarat batas yang ditentukan ya. Kayak gitu. Nah, yang terpenting fungsi gelombangnya itu kalau dia bergantung waktu lengkapnya seperti ini. Ada EI KX min omega T sama yang minus I KX plus omega T. Ini masing-masing punya makna. Bentuk yang pertama itu merepresentasikan sebuah gelombang yang bergerak ke arah sumbu X positif. Karena X-nya positif nih. Ya. Sedangkan bentuk kedua ini, yang ini, merepresentasikan sebuah gelombang yang bergerak ke arah sumbu X negatifnya. Dan intensitas kedua gelombang itu diberikan oleh kuadrat dari amplitudo masing-masing paket gelombang ini ya. Jadi A kuadrat dan B kuadrat. Nah, karena tidak ada syarat batas, maka tidak ada batasan untuk nilai energinya. Artinya semua nilai energi memenuhi persamaan tersebut nih. Jadi karena kan A sama B-nya juga belum terdefinisi. Jadi otomatis semua energi masih terpenuhi. Gitu, tergantung kasusnya nanti. Nah, dari fungsi gelombang ini, misalkan kita mempunyai suatu sumber akselerator, jadi kita coba terapkan di kasusnya ya. Ada akselerator berada pada X yang minus tahingga, jadi di sebelah kiri sangat jauh, gitu. Kemudian mengemisikan partikel pada laju I partikel per detik. Ini arus partikelnya nih. Dengan momentum partikelnya adalah h bar k dalam arah X positif, jadi bergerak ke kanan dia. Karena partikel bergerak dalam arah X positif, maka kita dapat membuat dari solusi yang ini B-nya bernilai 0. Karena ingat yang E pangkat minus IKX ini untuk yang gelombang bergerak ke arah kiri ya. Sedangkan kasusnya kita partikelnya atau paket gelombangnya bergerak ke kanan. Jadi yang ada hanya tinggal paket gelombang yang A di sini ya. Jadi dengan demikian kerapatan arus partikelnya itu akan diperoleh seperti ini. Jadi kalian tinggal masukkan psinya hanya ada A di sini, substitusikan ke persamaan J, nanti dapat seperti ini. Gampang lah ya. Nah, di mana harus sama dengan arus I partikel per detik yang diemisikan oleh sumber. Jadi J di sini sama aja kayak arus partikel per detiknya. Maka dari sini kita dapat nilai besaran A-nya. Yaitu akar MI per H bar dikalikan K. Seperti itu ya. Nah, masih banyak kasus yang lain ya. Tapi untuk yang pertemuan kedua cukup sampai sini dulu deh ya. Gak usah lama-lama ya kita. Yang terpenting kalian bisa pahami dulu dasarnya. Nanti selebihnya kita akan bahas lagi. Oke. Jadi untuk pertemuan yang kedua kita cukupkan sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.